Soal pertama. Dua benda dengan berat W1 20 Newton dan W2 30 Newton tergantung pada kayu dengan tali-tali yang sama serta berada pada kondisi kesetimbangan seperti pada gambar di bawah. Diketahui bahwa tali AB horizontal. Jika semua bagian tali sejenis, maka bagian tali yang berkemungkinan putus pertama adalah Untuk mengetahui bagian tali mana duluan yang patah, maka kita harus mencari besar tegangan tali pada setiap bagiannya terlebih dahulu. Untuk mencari besar tegangan talinya, maka kita gambarkan terlebih dahulu diagram bebasnya. Yang pertama, pada posisi B. Komponen utama diagram bebas pada posisi B yaitu seperti pada gambar, dengan berat benda 30 Newton dan dengan sudut 37 derajat. Lalu kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga pada sumbu X menjadi T3X dan pada sumbu Y menjadi T3Y. Baik, kita gambarkan kembali diagram bebas pada posisi B-nya. Kemudian, untuk menghitung tegangan talinya, dapat kita mulai dari sumbu X. Nah, karena benda dalam keadaan diam, maka berlaku hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Lalu kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu T3X dan T2 yang arahnya berlawanan. Sehingga kita tuliskan T3X min T2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat pada diagram bebasnya, sudut 37 derajat terletak di antara sisi samping dan sisi miring. Nah, samping per miring merupakan rumus trigonometri dari cos. Nah, jadi kita masukkan X-nya menjadi cos 37 derajat. Sehingga kita peroleh T3 cos 37 derajat sama dengan T2 persamaan 1. Selanjutnya, kita lihat pada sumbu Y. Pada sumbu Y ini, benda juga dalam keadaan diam. Sehingga berlaku juga hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu terdapat T3Y dan W2, tapi arahnya berlawanan. Jadi kita tuliskan T3Y min W2 sama dengan 0. Sekarang kita lihat sudutnya. Sudut 37 derajat pada sumbu Y terletak di antara sisi depan dan sisi miring. Nah, depan per miring merupakan rumus trigonometri dari sin. Jadi, kita tuliskan Y-nya, persamaannya sehingga menjadi T3 sin 37 derajat min W2 sama dengan 0. Kemudian W-nya pindah ruas, setelah itu kita masukkan nilai sin 37 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai T3-nya yaitu 30 per 0,6. Sama dengan 50 Newton. Nah, selanjutnya kita juga dapat menghitung tegangan tali pada T2 nih. Nah, pada posisi B ini, dengan menggunakan persamaan 1 tadi, dengan rumus T3 cos 37 derajat sama dengan T2, sehingga kita bisa menghitung nilai T2 dari persamaan ini. Nah, karena nilai T3-nya sudah didapatkan, jadi dimasukkan saja. Kemudian kita masukkan nilai cos 37 derajatnya, sehingga didapatkan tegangan tali T2 sama dengan 40 Newton. Setelah kita dapatkan tegangan tali di T3 dan T2, sekarang kita cari tegangan tali T1 yang berada pada posisi A. Nah, dari gambar soal, kita lukiskan komponen utama diagram bebas pada posisi A, dengan berat benda 20 Newton dan dengan sudut 37 derajat. Lalu, kita proyeksikan pada sumbu X menjadi T1X dan pada sumbu Y menjadi T1Y. Ya, setelah kita gambar diagram bebasnya pada posisi A yang diberi beban seberat 20 Newton, di sini kita dapat menghitung besar tegangan tali di bagian T1.
kita dapat menghitung besar tegangan tali pada T1 dari sumbu Y. Nah, karena pada posisi ini benda diam, maka kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Kemudian, gaya-gaya yang bekerja yaitu T1Y dan W1. Nah, karena arahnya berlawanan, jadi kita tuliskan T1Y min W1 sama dengan 0. Kemudian kita lihat posisi sudut 37 derajat berada di antara sisi depan dan sisi miring. Depan per miring merupakan rumus trigonometri dari sin. Jadi kita tuliskan Y-nya sin 37 derajat. Lalu kita pindah ruas untuk mengetahui besar nilai T1. Selanjutnya kita masukkan sin 37 derajat yaitu 0,6. Nah, sekarang kita dapatkannya. Hasilnya T1 sama dengan 20 per 0,6 sama dengan 33,3 Newton. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh besar nilai T1, T2, dan T3. T1-nya tadi 33,3 Newton, T2-nya 40 Newton, dan T3-nya 50 Newton. Nah, semakin besar tegangan tali, maka tali akan semakin mudah putus. Jadi, tali yang berkemungkinan putus pertama adalah tali T3 karena memiliki tegangan paling besar, yaitu sebesar 50 Newton. Seorang anak sedang menarik sebuah peti dengan massa 1 kg di atas bidang miring keluar dari truk. Bidang miring memiliki sudut kemiringan 30 derajat, dan anak tersebut menarik peti dengan sebuah gaya sebesar 3 Newton yang arahnya membentuk sudut 60 derajat, seperti pada gambar di bawah. Koefisien gesek statis antara peti dengan bidang miring yaitu 0,08. Berdasarkan persamaan hukum Newton 1 bahwa sigma F sama dengan 0, benarkah benda tersebut dalam keadaan diam? Diketahui bahwa seorang anak sedang menarik peti di atas bidang miring dengan sudut 60 derajat seperti pada gambar di bawah. Disajikan gambar pada soal, kemudian kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring tersebut. Bidang miring memiliki sudut kemiringan 30 derajat. Gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang sentuh, kemudian gaya berat yang mengarah pada pusat bumi, kemudian gaya tarik yang diberikan oleh seorang anak tadi. Kemudian pada sumbu Y kita proyeksikan W cos theta. Dan pada sumbu X kita proyeksikan W sin theta. Selanjutnya, dari gaya yang diberikan anak tadi, kita proyeksikan pada sumbu X menjadi F cos alpha. Dan pada sumbu Y, kita proyeksikan menjadi F sin alpha. Untuk dapat mengetahui apakah benda akan tetap diam saat ditarik, maka kita harus mengetahui besar nilai gaya normal dan percepatannya. Gaya normal atau N berada di sumbu Y, maka dari itu nilainya dapat diperoleh dari mencari resultan gaya pada sumbu Y. Pada sumbu Y, benda tidak bergerak, jadi berlaku hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu N ditambah F sin alpha min W cos theta sama dengan 0. Untuk mencari gaya normalnya, maka N sama dengan W cos theta min F sin alpha. Kemudian kita masukkan nilainya. 10 cos 30 derajat min 3 sin 60 derajat. N sama dengan 10 dikali 0,86 dikurang 3 dikali 0,86, sehingga diperoleh gaya normalnya N sama dengan 8,6 dikurang 2,58 sama dengan 6,02. Untuk menghitung percepatan benda, kita gunakan resultan gaya pada sumbu X. Pada sumbu X berlaku hukum 2 Newton.
sigma Fx sama dengan M dikali A. Kemudian, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu F cos alpha plus W sin theta dikurang Fs sama dengan M dikali A. Kemudian kita masukkan nilainya 3 cos 60 derajat ditambah 10 sin 30 derajat dikurang mu S dikali N sama dengan 1 dikali A. Selanjutnya, kita masukkan nilainya 3 dikali 0,5 ditambah 10 dikali 0,5 dikurang 0,08 dikali 6,02 sama dengan A. Sehingga diperoleh nilai A atau percepatannya 1,5 ditambah 5 dikurang 0,48. Sehingga diperoleh A sama dengan 6,02. Dari perhitungan tadi, diperoleh nilai gaya normalnya sebesar 6,02 dan diperoleh nilai percepatannya 6,02 meter per sekon kuadrat. Karena percepatan yang dihasilkan dari sistem tersebut besarnya sama dengan gaya normalnya, jadi benar benda tersebut tetap diam saat ditarik.